Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Perubahan Sosial KPM 330. Ini merupakan pertemuan yang ke-9 dengan pokok bahasan perspektif sistem dunia dalam perubahan sosial. Kita awali pembahasan kita dengan melihat konteks sejarah dari perspektif sistem dunia ini. Dalam hal ini, konteks sejarahnya adalah pada tahun 1950-an, perspektif modernisasi mendominasi teori pembangunan. Ini juga sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, kegagalan program-program modernisasi kemudian memunculkan teori dependensi atau teori ketergantungan pada tahun 1960-an. Teori ketergantungan ini sangat kritis terhadap teori modernisasi dan kadang menuduhnya sebagai rasionalisasi dari imperialisme. Teori ketergantungan yang semula muncul di Amerika Latin kemudian menyebar dengan cepat di Amerika Serikat. Teori ini cocok dengan sentimen anti perang di kalangan para mahasiswa di Amerika saat itu. Jadi nuansa kritisnya itu memang mendapatkan tempat yang subur pada saat itu di Amerika Serikat. Nah, keberadaan kedua teori ini, yaitu teori modernisasi dan teori ketergantungan ini, membuat tahun 1970-an menjadi ladang yang subur bagi kegiatan intelektual. Artinya ada perdebatan yang hidup gitu ya, tentang masalah-masalah pembangunan ini. Pada pertengahan tahun 1970-an, pertempuran ideologis antara kedua teori ini mulai mereda. Debat tentang pembangunan di dunia ketiga sudah tidak terlalu ideologis dan emosional. Kalau dalam perkembangan awalnya dari teori ketergantungan ini, itu keterlibatan emosional dan ideologisnya sangat kuat. Karena kita ingat bahwa teori ketergantungan ini mengusung ideologi Marxisme atau neo-Marxis dalam hal ini. Nah, kemudian pada kondisi demikian, satu grup peneliti radikal yang dipimpin oleh Immanuel Wallerstein menemukan bahwa banyak kegiatan atau aktivitas baru pada ekonomi kapitalis dunia yang tidak bisa dijelaskan dalam kerangka teori ketergantungan. Jadi karena ada perkembangan begitu banyak kegiatan baru pada ekonomi kapitalis ini yang tidak bisa dijelaskan dengan baik oleh teori ketergantungan. Wallerstein mencatat khususnya 3 hal baru tersebut yang tidak bisa dijelaskan oleh teori ketergantungan dengan baik, yaitu yang pertama, Asia Timur, dalam hal ini Jepang, Taiwan, Korsel, Hong Kong, dan Singapura, itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan. Ya, jadi pada saat itu pun sudah ada pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan, dan kita lihat sekarang Jepang, kemudian Korea Selatan itu memang sudah menjadi negara maju. Kemudian yang kedua, terjadi krisis di negara-negara sosialis itu sendiri, di mana negara-negara sosialis justru semakin terbuka untuk investasi kapitalis. Artinya semakin bergeser kepada sistem kapitalis. Bahkan kita tahu bahwa seperti Jerman Timur yang dulunya komunis justru bergabung ke Jerman Barat menjadi kapitalis. Demikian juga dengan negara-negara Uni Eropa, negara-negara Uni Soviet, maksud saya itu justru mengalami kehancuran. Jadi sudah tidak lagi ada Uni Soviet dan negara-negara bekas Uni Soviet itu banyak yang sudah berkembang menjadi negara-negara kapitalis. Nah, hal ini menyebabkan istilahnya di sini kebangkrutan pemikiran Marxis revolusioner. Karena kita ingat kalau pemikiran Marxis revolusioner ini justru memprediksi bahwa sistem kapitalis yang akan hancur dan diganti oleh sistem sosialis, tapi ini yang terjadi sebaliknya. Dan yang ketiga juga terjadi sebaliknya, yaitu terjadi krisis pada kapitalisme Amerika sendiri. Nah, Amerika yang sebagai pusat dari salah satu pusat
kapitalisme justru menunjukkan kondisi yang kritis dan menunjukkan menurunnya hegemoni Amerika dalam ekonomi kapitalis dunia. Nah, 3 hal ini tidak bisa dijelaskan dengan baik oleh teori ketergantungan. Nah, untuk memikir ulang isu-isu kritis yang muncul dari perubahan ekonomi dunia ini, Wallerstein dan para pengikutnya memunculkan satu pemikiran baru, suatu perspektif baru, yaitu perspektif sistem dunia atau world system perspective. Itulah konteks sejarah dari munculnya perspektif sistem dunia ini. Nah, sekarang kita masuk kepada sub pokok bahasan yang kedua, yaitu warisan intelektual. Dijelaskan bahwa ada 2 sumber intelektual utama bagi Wallerstein dalam pengembangan teori sistem dunia ini. Kedua warisan intelektual tersebut, yang pertama adalah neo-Marxis, literatur tentang pembangunan, dan yang kedua adalah aliran pemikiran analis Perancis. Kita akan melihat sedikit lebih jauh hal ini pada uraian berikutnya. Nah, untuk pengaruh dari neo-Marxis dijelaskan bahwa dalam mengembangkan teori sistem dunia ini, Wallerstein sangat dipengaruhi oleh literatur neo-Marxis tentang pembangunan. Nah, karena itu tidak heran jika ia banyak mengadopsi konsep-konsep dari teori ketergantungan, misalnya seperti unequal exchange atau pertukaran yang tidak seimbang, kemudian core periphery exploitation, world market, ke dalam teori sistem dunia yang dia kembangkan. Nah, untuk yang kedua tadi, yaitu pengaruh dari analis Perancis, pemikiran dari tokoh analis Prancis tersebut, yaitu Fernand Braudel, itu sangat mempengaruhi pemikiran Wallerstein dalam 3 hal. Yaitu yang pertama adalah upaya membangun total history atau global history. Jadi ini pemikiran untuk membangun sebuah sejarah yang bersifat menyeluruh. Sejarah mencakup seluruh disiplin, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemikiran Braudel tentang sintesis sejarah dan ilmu-ilmu sosial melalui penekanan pada jangka panjang. Jadi Braudel ini mengupayakan untuk mensintesis sejarah di satu pihak dan ilmu-ilmu sosial di lain pihak melalui penekanannya pada kajian pada isu-isu yang bersifat jangka panjang. Dan yang ketiga adalah adanya pergeseran pusat perhatian kajian dari diskursus sejarah yang sifatnya periode-periode, ya, ke sejarah yang berorientasi pada masalah atau problem oriented history. Jadi Braudel ini mengadvokasi, mengemukakan perlunya pergeseran pusat perhatian pada diskursus sejarah itu dari yang tadinya memperhatikan periode-periode dari tahun sekian sampai sekian dan seterusnya, tetapi lebih ke sejarah yang berorientasi pada masalah, misalnya kebangkitan, kapitalis, revolusi, dan sebagainya. Setelah tadi kita membahas tentang warisan intelektual dari sistem dunia ini, sekarang kita masuk kepada sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu metodologi. Nah, Wallerstein pernah mengatakan bahwa perspektif sistem dunia ini bukanlah teori, melainkan protes. Dia mengatakan bahwa salah satu yang diprotes adalah munculnya kajian yang sifatnya sangat terpecah-pecah menurut disiplin ilmu. Seperti yang dikutip di sini, a protest against the ways in which social scientific inquiry was structured for all of us at its inception in the middle of the 19th century. Jadi dia memprotes bagaimana penelitian ilmiah sosial
dilakukan mulai pada pertengahan abad ke-19. Nah, menurut dia sistem sekarang ini yang terkotak-kotak itu menutup banyak pertanyaan penelitian yang penting. Ya, justru menjadi tidak muncul karena terlalu sempit, terkotak-kotak. Dan kemudian yang kedua menyebabkan tidak mampu menghadirkan secara rasional alternatif sejarah atau historis yang sesungguhnya. Jadi karena terlalu terkotak-kotak menurut disiplin-disiplin ilmu itu. Nah, secara lebih detail, ada 5 asumsi riset ilmiah atau kajian saintifik sosial yang dikritik oleh Wallerstein ini. Yang pertama, sudah tadi disinggung sedikit di atas, yaitu soal disiplin ilmu sosial. Wallerstein menolak pembagian disiplin ilmu sosial seperti antropologi, ekonomi, politik, sosiologi, dan sebagainya. Sebaliknya, dia mengadvokasi satu ilmu sosial saja. Pembagian ini, seperti disinggung di atas, menurut dia menghambat perkembangan pengetahuan, bukan mendorong perkembangan pengetahuan. Itu yang pertama, soal disiplin ilmu. Lalu asumsi yang kedua yang dia kritik adalah soal adanya juga pemisahan antara sejarah atau ilmu sejarah dengan ilmu sosial. Seolah-olah kalau sejarah itu berbeda dengan ilmu sosial. Bagi Wallerstein, itu tidak seharusnya demikian. Harusnya justru menjadi satu. Makanya di sini saya kutip, dia mengatakan dalam bahasa Inggris ya, there is neither historian nor social scientist. Jadi dia katakan di sini, sebenarnya tidak ada sejarawan maupun ilmuwan sosial, seolah-olah terpisah seperti itu. But only a historical social scientist. Yang ada adalah ilmuwan sejarawan sosial. Ilmuwan sejarawan sosial. Jadi satu kesatuan who analyzes the general laws of particular systems and the particular sequences through which these systems have gone. Jadi seorang sejarawan sosial ini menganalisis hukum-hukum yang bersifat umum dari suatu sistem-sistem yang khusus, begitu ya, dan bagaimana sequence atau urutan ya yang dilalui oleh sistem tersebut. Jadi dari satu sistem ke sistem yang lain. Itulah yang dianalisis oleh seorang sejarawan sosial. Itu yang dikemukakan oleh Wallerstein. Jadi kritik yang kedua adalah adanya pemisahan antara sejarah dan ilmu sosial. Aspek yang ketiga yang dikritik oleh Wallerstein dalam hal metodologi ini adalah soal unit analisis. Menurut Wallerstein, masyarakat atau negara itu tidak tepat dijadikan sebagai unit analisis. Karena itu dia menolak itu dijadikan unit analisis. Kita ingat bahwa teori ketergantungan itu menjadikan negara sebagai unit analisisnya. Nah, menurut Wallerstein, unit analisis itu semestinya adalah historical system atau sistem sejarah. Nah, dalam hal ini, dalam hal sejarah umat manusia ini, menurut Wallerstein ada 3 sistem sejarah yang diketahui. Yaitu yang pertama adalah mini system atau sistem kecil. Dan ini ada masa sebelum pertanian itu berkembang. Kemudian yang kedua adalah world empires, atau dapat dikatakan ini adalah kerajaan-kerajaan, ya, dunia kerajaan. Itu ada pada tahun 8.000-an sebelum Masehi hingga sekitar 1.500 setelah Masehi. Dan kemudian yang ketiga adalah world economies atau sistem ekonomi dunia. Dalam hal ini adalah ekonomi kapitalis dunia yang menurut dia lahir pada sekitar tahun 1500 Masehi. Jadi selanjutnya kita akan melihat ketiga sistem ini agak sedikit lebih detail pada slide berikutnya. Nah, untuk mini sistem dikatakan di era ini ada banyak mini sistem. Jadi sistem yang kecil-kecil itu ya, secara spasial kecil dan dari segi waktu juga singkat. Mungkin ini contohnya termasuk seperti klan gitu ya, suku-suku seperti itu.
Nah, logika dasarnya adalah resiprositas dalam pertukaran. Jadi memang ini relatif kecil dan homogen sehingga pertukaran timbal balik seperti itu ya. Kemudian yang kedua, World Empires ini dia mencakup beragam struktur politik. Kemudian juga mencakup beragam budaya dan logika dasarnya adalah ekstraksi upeti dari para petani atau produsen. Ini kita ingat di zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia juga ada banyak kerajaan-kerajaan dulu dan itu beragam ya struktur politiknya, kemudian juga beragam budaya dan memang pada masa kerajaan itu sistem upeti ini ya ekstraksi upeti dari masyarakat itu dilakukan oleh para bangsawan atau raja-raja itu. Kemudian yang ketiga adalah World Economist atau sistem ekonomi dunia. Nah, ini cakupannya sangat luas. Sistem produksi yang terintegrasi dengan rantai pemasaran yang tidak merata. Jadi dalam sistem ekonomi ini ada satu sistem produksi yang terintegrasi, tetapi sayangnya dengan rantai pemasaran yang tidak merata dan terbagi-bagi oleh banyak struktur politik. Sedangkan logika dasarnya adalah akumulasi surplus itu didistribusi secara tidak merata. Dan dalam distribusi yang tidak merata itu, dia lebih berpihak pada yang mampu memonopoli pasar. Jadi orang yang mampu, siapa-siapa yang mampu memonopoli atau negara yang mampu memonopoli pasar itu yang lebih diuntungkan dalam sistem ini. Nah, ekonomi dunia kapitalis ini menyebar ke seluruh dunia. Dan pada akhir abad ke-19, menurut Wallerstein, hanya ada satu sistem dunia saja, yaitu sistem ekonomi dunia ini. Berikutnya, kritik yang keempat yang dikemukakan oleh Wallerstein ini dalam hal metodologi ini adalah mengenai definisi dari kapitalisme itu sendiri. Menurut dia dalam kajian tradisional, kapitalisme itu didefinisi sebagai suatu sistem yang berbasis pada kompetisi antara para produsen secara bebas, kemudian menggunakan buruh bebas, dan juga komoditi bebas. Dalam hal ini bebas berarti tersedia untuk diperjualbelikan di pasar. Nah, tapi dalam kenyataannya menurut Wallerstein, ditemukan buruh yang tidak sepenuhnya bebas dan diperjualbelikan seperti itu. Misalnya ada yang tidak diupah, kemudian juga barang yang tidak bisa diperjualbelikan, kemudian juga kepemilikan modal yang bersifat non-alienable, artinya tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diserahkan kepemilikannya pada orang lain. Dan karena itu, maka Wallerstein mengatakan bukannya sifat bebas dan tidak bebas itu sendiri yang justru merupakan ciri dari kapitalisme sebagai sebuah sistem sejarah. Jadi justru dia mengatakan kombinasi ya sifat bebas dan tidak bebas itu merupakan ciri dari sistem kapitalisme itu sendiri. Jadi bukan hanya yang bebas seperti dalam kajian-kajian tradisional. Itu kritik yang keempat mengenai definisi kapitalisme. Dan yang terakhir atau yang kelima, kritiknya adalah tentang pengertian mengenai kemajuan atau progres. Dalam kajian ilmu sosial tradisional dikatakan bahwa sejarah manusia dipandang progresif dan tak terelakkan. Jadi bersifat progres, mengalami kemajuan dari tahap-tahap. Kita ingat ada yang membuat tahapan-tahapan ya, dari tradisional sampai ke modern. Nah, world system menolak pemikiran semacam itu. Menurut dia tidaklah jelas apakah perkembangan sejarah umat manusia itu selama ini bersifat linear. Misalnya linearnya ke atas atau ke bawah atau lurus gitu ya. Jadi perkembangan sejarah umat manusia itu sebetulnya bisa saja bersifat zigzag, tidak jelas linear seperti itu.
Nah, itulah 5 hal uh, yang menjadi kritik dari Wallerstein dalam hal uh, metodologi ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam sub bahasan yang keempat, yaitu negara-negara semi-periferi. Nah, Wallerstein mengkritik konsep sistem dua simpul atau bimodal. Kita ingat di dalam teori ketergantungan itu ada dua kutub ya, yaitu core dan satelit, ya, pusat dengan satelit. Nah, menurut Wallerstein, dunia ini terlalu rumit untuk digolongkan hanya ke dalam dua kutub saja, pusat dan pinggiran. Wallerstein mengusulkan sistem tiga simpul atau trimodal, yaitu core, semi-periferi, dan periferi. Gambar ini menunjukkan konsep trimodal yang dikemukakan oleh Wallerstein tadi, yaitu ada core, jadi ini ada zona dan di dalamnya tentu ada negara-negara core atau pusat, kemudian ada semi-periferi atau semi-pinggiran, dan kemudian yang paling bawah adalah zona atau negara-negara pinggiran atau periferi. Jadi ini adalah gambaran tentang konsep modal atau tiga simpul yang dikemukakan oleh Wallerstein tadi. Menurut Wallerstein, sistem ekonomi kapitalis masa kini itu membutuhkan sektor semi-periferi dengan dua alasan. Alasan yang pertama adalah sistem dunia yang terpolarisasi menjadi sekelompok kecil sektor yang memiliki status yang tinggi, artinya yang sudah maju, kemudian berhadapan dengan sektor yang masih terbelakang atau rendah, yang jumlahnya besar, itu dapat membawa kepada disintegrasi. Dan ini salah satunya mungkin terjadi pemberontakan ya, atau revolusi dari kelompok yang tertinggal itu. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka diperlukan sektor menengah. Inilah posisi semi-periferi itu, ada di posisi tengah ini. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah diperlukan sektor yang dapat menampung transfer kapital dari sektor unggulan yang mengalami penurunan. Atau suatu di mana di negara maju mungkin dia mengalami satu stagnasi, lalu dia memerlukan tempat untuk berinvestasi baru atau transfer kapital. Nah, ini ditransfer ke daerah yang mengalami atau sedang naik daun, dan disinilah sebetulnya posisi dari semi-periferi itu. Apabila dia sedang mengalami naik daun, maka dia merupakan tempat yang tepat untuk melakukan transfer kapital tersebut. Nah, jika tidak, apabila tidak ada semi-periferi ini yang menampung transfer kapital tersebut, ini justru bisa menyebabkan krisis ekonomi. Menurut Wallerstein, negara semi-pinggiran itu mempunyai dua ciri yang khas. Yaitu yang pertama, negara semi-pinggiran ini berada di antara negara pusat dan negara pinggiran. Tentu saja tadi ya, seperti gambar tadi. Dan dalam hal jenis barang yang diekspor, kemudian tingkat upah, dan margin keuntungan. Jadi bukan hanya posisi secara geografis seperti gambar tadi, tetapi juga dalam hal-hal yaitu jenis barang yang diekspor, tingkat upah, dan margin keuntungan. Selanjutnya ia juga melakukan perdagangan dua arah, ya, dengan negara pusat yang lebih maju, core, dan juga dengan negara pinggiran. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, pada negara-negara semi pinggiran ini, pemerintah atau state itu biasanya mempunyai kepentingan yang langsung dan segera untuk mengendalikan pasar domestik atau pasar dalam negeri. Jadi ini ada intervensi dari negara untuk mengendalikan pasar domestik. Bagaimana satu negara pinggiran bisa berubah
berpindah menjadi negara semi pinggiran. Nah, dijelaskan bahwa proses perpindahan suatu negara dari posisi semi pinggiran ke dari pinggiran ke semi pinggiran ini menarik banyak studi tentang pembangunan ini. Nah, menurut Wallerstein ada 3. Di sini dikatakan keberhasilan suatu negara berpindah dari pinggiran ke semi pinggiran tergantung apakah negara itu dapat melakukan salah satu strategi berikut ini. Dan saya rasa sebetulnya mungkin juga kombinasi ya. Yang pertama yang diistilahkan dengan seizing the chance atau mengejar kesempatan. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa pemerintah negara pinggiran itu secara agresif, secara aktif mengejar menggunakan kesempatan untuk melakukan pembangunan di dalam negaranya. Nah, ini biasanya kata Wallerstein terjadi ketika kondisi ekonomi di negara kapitalis mengalami kontraksi, artinya mengalami permasalahan, dan juga kemudian harga-harga barang ekspor dari dunia ketiga ini cenderung menurun, sementara harga-harga dari negara dunia yang sudah maju itu tetap, sehingga terjadi permasalahan di situ. Nah, dalam kondisi seperti itu, lalu pemerintahan dan di negara pusat itu juga mengalami permasalahan, dan sementara kondisi oposisi di dalam negeri di negara pinggiran itu sendiri juga sedang lemah juga. Nah, dalam kondisi demikianlah maka pemerintah negara pinggiran itu punya kesempatan untuk mengejar kesempatan ini, menggunakan kesempatan ini, yaitu biasanya dengan menggunakan pendekatan substitusi import atau mengimport misalnya bahan-bahan mesin dan sebagainya, sehingga bisa melakukan industrialisasi di dalam negeri, dan ini akan membuat nantinya negara ini bisa berpindah. Nah, memang ini diperlukan kondisi dasar dari negara tersebut sebetulnya sudah mempunyai perkembangan di industri yang relatif sudah lumayan sehingga dia bisa mengembangkannya. Itu adalah cara yang pertama. Kemudian strategi yang kedua adalah yang disebut dengan development by invitation atau pembangunan dengan undangan. Nah, di sini yang dimaksud adalah lebih pada saat ekonomi di negara core atau pusat itu sedang berkembang baik, maka negara-negara di pinggiran ini bisa mengundang negara-negara maju tersebut untuk melakukan investasi maupun juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau korporasi. Nah, dengan cara demikian, maka pembangunan bisa dilakukan dan kemudian ini membuka peluang untuk berpindah dari negara pinggiran menjadi negara semi pinggiran. Dan kemudian cara yang atau strategi yang ketiga adalah yang disebut dengan development through self-reliance atau pembangunan atas dasar kekuatan sendiri. Nah, ini memang bisa dilakukan apabila negara itu memang punya kekuatan ya yang relatif bagus, termasuk misalnya sumber daya alam, sumber daya manusianya juga, sehingga bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Walaupun kalau kita lihat zaman sekarang sebetulnya kalau sepenuhnya kekuatan sendiri memang cukup sulit. Tapi inilah 3 peluang, 3 strategi yang dapat dilakukan yang menyebabkan negara pinggiran dapat berpindah menjadi negara semi pinggiran. Nah, kalau tadi itu adalah proses bagaimana negara pinggiran bisa berubah atau berpindah ke negara semi pinggiran. Nah, sekarang bagaimana dengan negara semi pinggiran bisa berubah status ke negara pusat? Seperti dikatakan di sini, bagaimana negara-negara yang semula berstatus semi pinggiran seperti Inggris, Amerika, dan Jerman itu bisa naik menjadi pusat. Jadi saudara, negara-negara Inggris, Amerika, Jerman itu bukan menjadi pusat dari dulu, tetapi dulu juga mereka punya status semi pinggiran, tapi kemudian berubah menjadi pusat. Nah, bagaimana hal itu terjadi?
Menurut Wallerstein, kuncinya adalah tersedianya pasar yang cukup besar untuk menjustifikasi atau melegitimasi adanya teknologi maju, ya, di mana dengan menggunakan teknologi maju itu negara tersebut dapat memproduksi barang-barang dengan biaya yang lebih murah daripada produsen yang ada pada saat sebelum dilakukan pengembangan teknologi tersebut. Jadi itu kuncinya, yaitu soal tersedianya pasar yang cukup, karena pasar ini penting untuk mengabsorb atau membeli produk-produk yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi yang lebih maju tersebut. Nah, jika demikian, jika pasar itu menjadi sangat penting, maka pertanyaannya bagaimana caranya membuat supaya pasar itu cukup besar seperti yang dikatakan tadi. Nah, menurut Wallerstein, negara semi pinggiran itu dapat memperluas pasar bagi produk-produk nasionalnya melalui 5 cara berikut ini. Yang pertama adalah melalui penyatuan dengan negara tetangga atau penaklukan. Jadi kalau penyatuan dengan negara tetangga, contohnya misalnya ini adalah dalam bentuk kerjasama ekonomi, seperti misalnya ASEAN, kita mengenal MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian ada Uni Eropa dan sebagainya. Itu adalah bentuk penyatuan dengan negara tetangga. Juga penaklukan dalam hal ini contohnya masa lalu yaitu dengan penjajahan ya, kolonial. Jadi itu memperluas juga pasaran bagi produksi negara penjajah tersebut. Itu yang pertama. Lalu cara yang kedua adalah melalui peningkatan biaya impor bagi barang-barang impor itu, ya, bisa dengan tarif, juga bisa dengan larangan, atau juga bisa dengan sistem kuota pembatasan. Nah, dengan adanya biaya impor yang meningkat, maka dengan sendirinya barang-barang impor itu akan berkurang, sehingga pasar dalam negeri ini menjadi lebih luas lagi bagi produk-produk nasional. Itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dengan menurunkan biaya produksi, yaitu dengan cara memberikan subsidi untuk produksi nasional. Jadi dengan diberikan subsidi oleh pemerintah, misalnya terhadap pabrik-pabrik dan sebagainya, maka biaya produksinya menjadi lebih rendah. Dan karena itu, maka dia bisa menjual produknya lebih bersaing, sehingga itu akan memperluas pasar untuk produk tersebut. Lalu yang keempat adalah melalui peningkatan daya beli dalam negeri. Nah, ini bisa dilakukan misalnya dengan menaikkan upah buruh atau dengan memberikan tunjangan sosial dan sebagainya. Nah, dengan adanya daya beli dalam negeri yang meningkat, maka tentu itu berarti memperluas pasar bagi produk-produk nasional. Dan yang terakhir, yang kelima, perluasan pasar ini dapat dilakukan melalui istilahnya di sini manipulasi selera konsumen dalam negeri. Artinya kita merekayasa supaya konsumen dalam negeri ini lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan dalam negeri. Hal ini termasuk misalnya dilakukan dengan melalui ideologi, misalnya nasionalisme dan juga propaganda. Nah, ada iklan yang sampai hari ini terkenal ya, iklan dari Mas Pion, saudara-saudara mungkin masih ingat ya, yaitu cintailah produk-produk Indonesia. Nah, itu contoh penerapan cara nomor 5 ini. Nah, dengan 5 cara ini, maka pasar bagi produk-produk nasional menjadi lebih luas. Sekarang kita masuk kepada pokok bahasan yang kelima, yaitu sejarah ekonomi kapitalis dunia. Wallerstein membagi sejarah ekonomi kapitalis dunia ini menjadi 2 periode, yaitu periode yang pertama adalah dari abad ke-16 hingga tahun 1945. Kemudian periode yang kedua yaitu dari tahun 1945 hingga sekarang. Tentu waktu
publikasi dilakukan tahun 1988, tapi saya rasa prinsipnya sampai hari ini, sampai sekarang berlaku apa yang dikatakan itu. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada periode yang pertama, yaitu sebelum tahun 1945. Pada periode pertama ini, pertama dikatakan bahwa ekonomi kapitalis dunia, ya, ekonomi kapitalis dunia itu mulai terpusat di benua Eropa pada abad ke-16. Nah, ekonomi dunia ini memiliki seperangkat proses produksi yang terintegrasi. Dalam hal ini disebut commodity chains, ya, rantai komoditi. Jadi proses produksi ini terintegrasi sedemikian rupa. Nah, kemudian total surplus yang diambil dari rantai komoditi itu tadi selalu terkonsentrasi di zona tertentu. Dalam hal ini di zona pusat, ya. Nah, sementara itu pinggiran merupakan zona yang rugi dalam distribusi surplus ke zona pusat tersebut. Jadi yang pertama ini adalah ingin menjelaskan mulai terpusatnya ekonomi itu di benua Eropa pada abad ke-16. Itu hal yang pertama yang terjadi pada periode sebelum 1945 ini atau pada periode yang pertama ini. Nah, pertanyaan yang menarik adalah mengapa zona pusat itu kok dapat mengambil atau menyedot keuntungan atau surplus tadi itu. Dikatakan bahwa zona pusat itu dapat menyedot surplus dari zona pinggiran, itu adalah karena zona pusat mampu memonopoli beberapa segmen rantai komoditi bagi keuntungannya. Jadi dalam rantai ini sebenarnya rantai pemasaran nih, rantai komoditi ini. Nah, karena mereka menguasai beberapa segmen dari rantai komoditi atau rantai pemasaran itu, maka merekalah yang menikmati keuntungan atau menyedot surplus dari proses pertukaran atau jual beli itu, perdagangan itu. Dan itu kita tahu sekarang ini kan misalnya dari petani ke konsumen itu petani biasanya dapat bagian yang kecil, tetapi para pedagang dan sebagainya yang lebih banyak menikmati keuntungan. Hal itu sama sebetulnya. Nah, negara pusat itu sendiri, zona pusat itu sendiri dapat memonopoli beberapa segmen rantai tersebut, itu karena mereka produsen di zona pusat tersebut memiliki keunggulan teknologi atau organisasi. Jadi karena mereka unggul secara teknologi dan organisasi, atau juga karena adanya pembatasan pasar yang dipaksakan secara politik. Jadi kalau ada pembatasan pasar seperti kita tadi bahas sebelumnya, maka itu memungkinkan mereka menguasai segmen rantai komoditi tersebut. Ini diistilahkan dengan politically enforced restriction of the market. Jadi ada policy, ada kebijakan tertentu dari negara tersebut yang menguntungkan mereka. Itulah sebabnya maka zona pusat dapat menyedot surplus dari zona pinggiran. Namun menarik di sini dicatat bahwa menurut Wallerstein, peran tertentu suatu zona secara geografis, jadi tadi ada zona yang menjadi pusat, itu ada yang menjadi pinggiran, dalam suatu sistem ekonomi dunia bukanlah tak dapat berubah atau immutable. Jadi dia bukan tidak bisa berubah. Keuntungan monopolistik zona pusat itu misalnya secara inherent menurut Wallerstein itu bersifat rentan, vulnerable, artinya dia bisa berubah, bukanlah sesuatu yang kekal. Nah, ini berbeda dengan pandangan teori ketergantungan yang cenderung melihat bahwa pusat itu akan selalu tetap menjadi pusat itu, dan pinggiran akan sulit untuk bisa menjadi pusat. Tetapi di sini Wallerstein menekankan kemungkinan
akan terjadi perubahan itu. Nah, kemudian hal kedua atau ciri kedua pada periode yang pertama atau sebelum 1945 ini adalah selain adanya polarisasi tadi, polarisasi zona itu yang pertama tadi, lalu ciri sistem ekonomi kapitalis dunia pada periode sebelum 1945 ini, yang lainnya adalah inkorporasi. Jadi kalau yang pertama tadi adalah polarisasi, yang kedua ini adalah inkorporasi. Apa itu? Yakni ekspansi terus-menerus batas ekonomi dunia dari Eropa ke bagian lainnya dari muka bumi ini. Jadi ekspansi ekonomi dari Eropa terus ke pinggiran seperti ke Asia, Afrika, dan seterusnya. Inkorporasi ditandai dengan ekspansi, artinya inkorporasi itu penyatuan, ya, penyatuan wilayah, dan itu terjadi melalui ekspansi batas ekonomi dari Eropa sebagai pusat pada saat itu. Nah, inkorporasi itu sendiri perlu dilakukan untuk mengatasi stagnasi ekonomi dunia yang terjadi secara berkala. Jadi ketika terjadi stagnasi ekonomi tidak bertumbuh, maka perlu dilakukan inkorporasi, yaitu ekspansi. Nah, inkorporasi ini menyebabkan terjadinya transformasi di wilayah eksternal, artinya wilayah yang dirambah, ya, di mana ekspansi itu terjadi. Dan transformasi di wilayah eksternal itu mencakup dua hal, yaitu yang pertama adalah transformasi proses produksi melalui produksi tanaman komersial, mineral, dan tanaman pangan. Kita ingat di Indonesia misalnya ketika terjadi penjajahan, maka terjadi transformasi proses produksi, misalnya melalui introduksi perkebunan komersial seperti perkebunan tebu, perkebunan teh, perkebunan tembakau, karet, dan sebagainya. Dan ini menyebabkan transformasi proses produksi, ya. Juga adanya pertambangan. Sehingga kita mengenal ada istilah buku itu dualisme ekonomi. Ada ekonomi yang komersial dan ada masih banyak ekonomi yang tradisional di Indonesia. Nah, itulah terjadinya transformasi akibat adanya inkorporasi itu. Lalu yang kedua, terjadi restrukturisasi struktur politik menjadi negara yang beroperasi di dalam sistem antar negara dari ekonomi kapitalis dunia. Intinya begini, yang kedua ini adalah aspek politiknya, di mana negara-negara pinggiran itu menjadi bagian dari terkoneksi dengan negara-negara yang lain di dalam sistem ekonomi kapitalis itu. Itu yang dimaksud dengan menjadi sistem antar negara. Jadi dia menjadi bagian dari sebuah sistem besar antar negara di dalam sistem ekonomi kapitalis tersebut. Jadi yang pertama terjadi pada aspek produksi atau ekonomi di sini. Yang kedua terjadi rekonstruksi atau juga ini transformasi di bidang politik di negara atau di bagian yang di mana ekspansi itu dilakukan. Proses inkorporasi itu terjadi mulai pada abad ke-17, ya. Jadi mulai abad ke-17 itu terjadi tadi itu inkorporasi. Dan pada akhir abad ke-19 menurut Wallerstein tidak ada wilayah atau area di dunia ini yang berada di luar sistem antar negara ini. Jadi pada dasarnya seluruh wilayah di dunia ini menjadi bagian dari sebuah sistem besar, yaitu sistem ekonomi kapitalis tadi. Nah, dengan demikian, maka sejarah ekonomi kapitalis dunia sejak tahun 1600 hingga tahun 1945 itu ditandai oleh polarisasi zona-zona, dan kemudian yang kedua adalah inkorporasi. Jadi sekali lagi ditandai oleh polarisasi secara zona dan kemudian inkorporasi. Nah, secara keseluruhan pada masa ini terjadi peningkatan kesejahteraan, namun
sayangnya sebagian besar kesejahteraan itu dinikmati oleh mereka yang berada di zona pusat atau core. Itu tadi ya, adanya polarisasi. Jadi yang menikmati kesejahteraan itu lebih banyak orang-orang yang berada di zona pusat. Nah, kalau tadi kita sudah membahas kondisi seperti apa pada periode sebelum 1945 atau periode yang pertama, maka sekarang kita melihat seperti apa pada periode yang kedua, yaitu sejak tahun 1945. Wallerstein mencatat bahwa transformasi ekonomi kapitalis dunia sejak tahun 1945 itu mencolok dalam dua hal. Yang pertama, ekspansi absolut ekonomi dunia sejak tahun 1945, baik dalam hal populasi, nilai yang diproduksi, kekuatan produksi, dan akumulasi kekayaan, mungkin sebesar seluruh periode 1500 hingga 1945. Jadi bayangkan, ini besar sekali. Sejak tahun 1945, belum 100 tahun, tetapi absolut ekonominya mungkin sebesar ribuan tahun periode sebelumnya. Jadi ini suatu pertumbuhan yang luar biasa yang terjadi. Itu catatan yang pertama. Nah, perkembangan kekuatan produksi yang mencolok pada masa ini itu bermakna bahwa jumlah penduduk yang bekerja untuk memproduksi barang-barang primer, termasuk makanan, itu berkurang secara masif. Jadi termasuk jumlah petani, gitu ya. Kalau di Eropa seperti di negara Belanda misalnya, sejak terjadi industrialisasi, jumlah petani itu sangat kecil persentasinya. Orang lebih banyak, penduduk lebih banyak bekerja di sektor industri, sektor jasa. Jadi itu salah satu makna dari perkembangan kekuatan produksi yang mencolok pada masa itu. Nah, itu hal yang pertama. Sekarang hal yang kedua yang dicatat di sini, yang mencirikan apa yang terjadi di periode kedua ini adalah kekuatan politis dari anti-sistemik, artinya kekuatan politik yang di luar sistem, yang anti sistem, anti-sistem, itu meningkat secara tajam. Jadi sejak tahun 1945 terdapat kemenangan gerakan-gerakan anti-sistemik, termasuk lahirnya negara-negara sosialis, misalnya, itu karena merupakan perlawanan terhadap sistem yang mapan, kemenangan gerakan pembebasan, dan juga berkuasanya partai-partai sosial demokratis dan partai buruh di Eropa. Ini merupakan bentuk kekuatan politis yang bersifat anti-sistemik. Namun yang terjadi kemudian dalam perkembangannya, gerakan anti-sistemik ini mendapat kritikan dari dalam negaranya, bahkan juga dari gerakan itu sendiri, akibat kegagalan gerakan ini untuk mencapai tujuannya, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Jadi dengan demikian terjadi krisis gerakan-gerakan anti-sistemik ini. Nah, dengan melihat apa yang perkembangan seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, maka apa yang harus dilakukan ke depan? Nah, menurut Wallerstein, yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu sebuah tujuan yang dia sebut sebagai truly egalitarian democratic world, itu artinya suatu dunia yang sungguh-sungguh demokratis dan egaliter, itu adalah gerakan kelas tingkat dunia atau a new world level class movement, menggantikan gerakan populer yang berskala nasional. Jadi kalau sebelumnya gerakan-gerakan sosial itu lebih pada tingkat nasional, maka Wallerstein menyerukan supaya gerakan sosial itu dilakukan pada tingkat global, dunia. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa secara khusus Wallerstein menyerukan perlunya dilakukan serangan secara menyeluruh terhadap aliran surplus
pada titik produksi. Supaya apa? Supaya ada peningkatan harga tenaga kerja. Sebetulnya nih upah tenaga kerja. Dan kemudian harga jual di tingkat produsen. Seperti sudah saya jelaskan tadi, umumnya harga di tingkat produsen ini, margin yang mereka terima, produsen ini biasanya kecil dibandingkan bagian lain dari sebuah rantai pemasaran. Nah, di sini Wallerstein menyerukan supaya harga jual di tingkat produsen ini bisa lebih baik dan juga upah buruh supaya bisa lebih baik. Maka perlu dilakukan istilahnya serangan secara menyeluruh terhadap aliran surplus itu tadi. Itulah yang harus dilakukan menurut Wallerstein dengan melihat ciri-ciri perkembangan yang sudah ada di era sejak 1945. Di bagian akhir ini kita dapat melihat perbandingan ya antara perspektif dependensi dengan perspektif world system atau sistem dunia. Misalnya di sini dari segi unit analisis, kalau perspektif dependensi itu unit analisisnya adalah negara, sementara perspektif world system itu unit analisisnya adalah sistem dunia. Kemudian kalau dari segi metodologi, perspektif dependensi ini metodenya adalah struktural historis atau struktural historical, di mana di sini ada lalu berkembang dan pudarnya negara-negara bangsa. Nah, sedangkan perspektif world system itu melihat dinamika historis dari satu sistem dunia, ritmenya cyclical dan tren sekuler dan sebagainya. Jadi ini dinamika historis dari sebuah sistem dunia. Kemudian dari segi teori, kalau perspektif dependensi itu bimodal, yaitu core periphery, sementara kalau perspektif sistem dunia itu trimodal, yaitu core, lalu ada semi periphery dan periphery. Dari segi arah perkembangan, dependensi cenderung deterministik, yaitu melihat bahwa ketergantungan itu umumnya merugikan negara-negara dunia ketiga atau yang belum maju. Kemudian kalau perspektif world system itu melihat bahwa ada kemungkinan mobilitas baik ke atas maupun ke bawah dalam ekonomi dunia. Ya, jadi ada bisa perpindahan tadi dari periferi ke semi periferi ke core dan sebaliknya. Kemudian fokus penelitiannya kalau dependensi itu lebih ke periferi, negara terbelakang, sementara kalau sistem dunia itu baik periferi dan yang maju core, tetapi juga ada semi periferi, semua itu menjadi perhatian dan ekonomi dunia secara keseluruhan. Itu beberapa perbedaan antara perspektif dependensi dengan world system atau sistem dunia.